Bitcoin akhirnya terjungkir balik di bawah level 80.000 di tengah volatilitas pasar keuangan global yang terjadi beberapa hari terakhir. Bukan hanya kripto saja, seluruh aset keuangan lain juga mengalami koreksi yang signifikan. Nah, di sini banyak analis mulai menyebutkan kondisi ini sebagai Black Monday kedua. Nah, akar masalahnya berasal dari memanasnya kebijakan tarif Amerika Serikat yang memicu potensi perang dagang global serta ketidakselarasan antara kebijakan fiskal dan juga moneter di Amerika Serikat. Nah, dalam kondisi ini banyak ahli yang memberikan pandangannya, namun satu yang menarik perhatian adalah Arthur Hayes. Oke, jadi video ini kita akan membahas mengenai kondisi makro saat ini, pandangan Arthur Hayes, dan prediksi arah pasar ke depannya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya guys, biar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Report Rupiah. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Perang tarif dan kekacauan pasar global. Ketegangan pasar keuangan di dunia kembali memuncak setelah Donald Trump mengumumkan tarif baru terhadap barang-barang impor untuk seluruh negara rekan dagangnya. Ini termasuk Indonesia juga ya. Nah, dalam seminggu terakhir, langkah ini telah menciptakan kekhawatiran akan pecahnya kembali perang dagang berskala global karena China tidak tinggal diam setelah dikenakan tarif baru. China langsung membalas dengan menerapkan tarif baru sebesar 34% terhadap seluruh barang asal Amerika Serikat. Dan bahkan Amerika mengancam akan menaikkan tarif hingga 50% jika China tidak menarik kebijakan yang agresif tadi. Nah, dalam pernyataan resminya, pemerintahan China menyatakan siap untuk bertahan dan berjuang sampai akhir. Lantas, Uni Eropa pun tidak kalah tegas. Mereka sedang menyiapkan daftar balasan tarif senilai 28 miliar dolar yang mencakup beragam produk penting seperti barang pokok konsumen dan barang rumah tangga. Ditambah lagi dengan potensi penetapan tarif di angka 25% pada barang dari Amerika Serikat. Nah, keadaan ini yang mendorong pasar global masuk ke kondisi ketidakpastian atau buruk ya. Indeks saham di Amerika, Asia, dan juga Eropa jatuh secara serempak dan arus modal keluar dari aset beresiko mulai terlihat secara luas. Bitcoin nampaknya juga ikut terpuruk karena sifatnya yang sangat sensitif terhadap perubahan sentimen likuiditas global. Bahkan emas pun di hari Senin kemarin ikut mengalami penurunan. Nah, kondisi volatilitas ini makin tinggi setelah beredar kabar bahwa Trump akan mempertimbangkan jeda tarif selama 90 hari untuk mengevaluasi ulang strategi perdagangannya. Namun sayangnya harapan itu langsung padam setelah White House atau Gedung Putih mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah semua rumor tersebut. Pasar pun kembali kehilangan pegangannya dan kondisi saat ini dianggap lebih buruk dibandingkan awal tahun. Nah, kekhawatiran utama terletak pada dampak jangka panjang dari perang dagang, di mana kenaikan harga impor berpotensi mendorong inflasi, memperlambat pertumbuhan, dan membuat pelaku pasar semakin waspada. Ketegangan antara fiskal dan moneter Amerika Serikat. Arthur Hayes melihat bahwa di balik kekacauan pasar saat ini ada satu isu mendasar yang lebih dalam, yaitu ketidaksesuaian arah antara kebijakan fiskal dan moneter di Amerika Serikat. Dalam artikel terbarunya, Hayes menggambarkan situasi di mana The Fed secara tidak langsung telah kehilangan independensinya. Nah, tekanan dari otoritas fiskal, terutama dari Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan yang baru, memaksa Jerome Powell untuk mengambil kebijakan yang bertentangan dengan semangat pengendalian inflasi yang selama ini ia jaga. Dengan utang pemerintah AS yang terus membengkak dan defisit fiskal yang masih berada di kisaran 7% dari PDB, Bessent membutuhkan pembeli tetap untuk surat utang negara Amerika Serikat. Nah, sayangnya sekarang permintaan dari luar negeri seperti China, negara pengekspor lainnya, tidak sebesar dulu karena ketegangan geopolitik dan disrupsi rantai pasokan global. Sementara investor swasta enggan membeli surat utang dengan imbal hasil yang terlalu rendah dibanding inflasi. Nah, maka dari itu, yang hanya tersisa hanyalah The Fed dan bank-bank di dalam negeri.
The Fed sebenarnya bisa melakukan dua hal. Yang pertama, memperlambat laju pengurangan neraca atau quantitative tightening. Yang kedua, memberikan kelonggaran regulasi berupa pengecualian terhadap SLR atau Supplementary Leverage Ratio agar bank bisa membeli lebih banyak surat utang tanpa batasan modal. Nah, langkah pertama dari The Fed sudah mulai terlihat. Jerome Powell dalam konferensi pers FOMC di bulan kemarin, di bulan Maret, mengonfirmasi bahwa The Fed akan memperlambat pengurangan neraca dari sebelumnya di angka 25 miliar dolar hingga menjadi 5 miliar dolar per bulannya untuk surat utang pemerintah. Nah, secara tidak langsung, ini sudah merupakan sinyal awal kembalinya kebijakan pelonggaran moneter. Dalam konteks ini, Hayes menilai bahwa The Fed sudah berada dalam kondisi fiscal dominance, yaitu ketika arah kebijakan moneter tunduk kepada kebutuhan pembiayaan oleh pemerintah. Oke, ini bukan hal yang baru ya guys. Mantan ketua The Fed, Arthur Burns, dalam pidatonya di tahun 1979 bahkan menyebut bahwa bank sentral secara historis seringkali tidak benar-benar independen karena adanya tekanan politik. Powell mungkin ingin menjadi seperti Paul Volcker yang terkenal tegas dalam memerangi inflasi, tapi situasi keuangan saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan era 80-an, di mana utang pemerintah saat ini berada di atas 130% terhadap PDB, jauh di atas masa Volcker yang hanya 30%. Kondisi data ekonomi dan dampaknya terhadap market. Secara matematis, Amerika Serikat tidak mungkin keluar dari jebakan utang jika bunga pinjaman lebih tinggi daripada pertumbuhan nominal ekonomi. Asumsikan ekonomi tumbuh 3% secara real dan inflasi 2%. Maka pertumbuhan nominal sebesar 5%. Tapi jika bunga surat utang naik di atas itu, maka pembayaran bunga akan terus bertambah dan membebani fiskal secara eksponensial. Inilah sebabnya mengapa pemerintah dan The Fed harus menjaga agar suku bunga tetap direndah meskipun inflasi belum sepenuhnya terkendali. Nah, Arthur Hayes menyebutkan bahwa keputusan Powell untuk memperlambat QT akan menghasilkan tambahan likuiditas dolar senilai 240 miliar dalam 1 tahun. Jika kebijakan ini ditingkatkan dengan program pembelian surat utang seperti MBS atau QE penuh, maka angka tersebut bisa naik hingga 420 miliar dolar per tahunnya. Nah, kondisi ini belum termasuk potensi keputusan untuk tidak mengisi ulang saldo Treasury General Account atau TGA yang saat ini berada di level rendah sekitar 360 miliar dolar. Nah, jika pemerintah memilih tidak menaikkan saldo TGI setelah plafon utang berhasil dinaikkan, maka suntikan likuiditas dolar ke pasar akan jauh lebih besar daripada yang dibayangkan saat ini. Kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2008, saat itu The Fed gagal memenangkan pasar lewat TARP. Nah, baru setelah quantitative easing diumumkan secara penuh di awal tahun 2009, pasar akhirnya mulai pulih. Emas naik lebih cepat dibandingkan saham karena dianggap sebagai lindung nilai dari pencetakan uang. Sekarang, Bitcoin berada di posisi yang sama seperti emas pada saat itu. Perbedaannya, Bitcoin punya sifat yang lebih mudah diakses secara global dan jumlahnya yang terbatas. Skenario Bitcoin. Arthur Hayes meyakini bahwa tren besar berikutnya akan dimulai saat pasar menyadari bahwa likuiditas dolar mulai membanjiri sistem kembali. Ia memperkirakan bahwa Bitcoin kemungkinan besar telah menyentuh titik terendah lokal di sekitar 76.500 dan akan naik secara bertahap hingga tembus 110.000 dolar dalam beberapa bulan ke depan. Bahkan dalam skenario yang lebih optimis, harga Bitcoin bisa mencapai di angka 250.000 dolar sebelum akhir tahun ini. Nah, tentu saja ya, ini bukan prediksi pasti. Tapi secara historis, setiap kali terjadi ekspansi likuiditas besar, aset seperti emas dan Bitcoin cenderung mengalami apresiasi yang signifikan. Namun, Arthur Hayes juga memberikan peringatan bahwa pasar masih bisa volatile dalam jangka pendek. Aset seperti saham kemungkinan akan terus mengalami tekanan karena ketidakpastian kinerja laba dan pengaruh drama tarif yang masih berlangsung.
Tapi untuk Bitcoin yang pergerakannya lebih tergantung pada ekspektasi persediaan uang fiat di masa depan, pergerakan jangka panjang masih tetap bullish selama The Fed terus bergerak ke arah pelonggaran. Oke, di tengah ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, penting bagi investor untuk tetap menjaga rasionalitas dan manajemen risiko. Walaupun saat ini pasar terlihat panik, kita juga harus mampu membaca sinyal likuiditas yang sedang berubah. Pandangan dari Arthur Hayes menunjukkan bahwa peluang besar bisa datang saat pasar sedang takut. Tetap disiplin, jangan FOMO, dan pastikan kalian terus mengikuti update terbaru dari Republik Rupiah. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Jika kalian merasa bermanfaat, silahkan like dan share ke teman kalian. See you di video selanjutnya. Cheers!